Karena jadi mahasiswa itu sisi pribadi yang lo sebenarnya nggak tahu ternyata lo tuh ada kayak gitu. Teman kuliah tuh nggak peduli. Teman kuliah gue itu tahu mereka peduli cuma apa yang terjadi saat itu. Iya. Kalau kata gue sih itu gak berpengaruh sama sekali ya. Waktu gue jadi maba juga gitu kan, pas pemilihan ketang kita harus solid begini gini, tapi nyatanya sekarang nggak ngerasain hal itu gue. Dan itu tuh normal Ya itu normal pasti di kuliahan. Di situ gue kayak merasa jadi mahasiswa tuh begini ya. Gue ketemu teman-teman dari berbagai daerah, perbedaan kultur dan kebiasaan sama mereka. Selamat datang semuanya, kembali lagi bersama gue Iqbal Chandra Wijaya di konten We Need to Hear You. Dan gue sedang mengundang orang yang tidak dikenal, maka dari itu silakan perkenalkan diri Anda. Ya perkenalkan, nama gue Anggit Rizky Fadilah, bisa dipanggil Anggit. Halo, nama gue Ara. Ara, lu kuliah di mana dan udah tahun berapa? Gue kuliah di Vokasi UI, mulai masuk semester 3. Gue kuliah di Universitas Indonesia, jurusan Arkeologi, masuk tahun kedua semester 3. Halo, kenalin nama gue Lintang, gue salah satu mahasiswi Politeknik Negeri Jakarta. Nama gue Amara Azara, gue mahasiswi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Udah berapa lama lu menjadi mahasiswa? Ini tahun pertama sih, jadi baru mau masuk semester 3. Setelah lu menjalani kehidupan kampus sekitar 1 tahun ya bisa dibilang. Terus mana nih yang lebih baik, menjadi mahasiswa atau siswa? Buat gue pribadi lebih milih jadi mahasiswa. Mahasiswa. Sejauh ini gue lebih milih jadi mahasiswa. Kenapa? Karena mahasiswa itu kan waktunya fleksibel ya. Nggak kayak waktu jadi siswa itu harus berangkat jam 6, pulang jam 3 gitu. Waktunya kita bisa nentuin sendiri, jadi udah gitu kita udah legal kan. Nah, di situ letak enaknya adalah kita bisa cari pengalaman baru nih, ngelamar, magang, cari kerja gitu. Terus juga jadi mahasiswa itu temennya banyak, terus latar belakangnya juga berbeda, jadi kita bisa saling toleransi juga satu sama lain. Perbedaan itu yang kadang bikin gue nyaman jadi mahasiswa. Secara overall sih gue lebih baik jadi mahasiswa. Karena apa? Satu, mahasiswa itu bebas. Bebasnya di sini tuh bukan lu semena-mena mau ngapain aja, tapi bebasnya di sini ya bener semena-mena mau ngapain aja. Cuman itu bebasnya ini bertanggung jawab. Jadi apapun yang lu lakukan itu, lu harus punya tanggung jawabnya atas apa yang udah lu lakuin itu. Baik negatif atau positif? Iya, baik negatif maupun positif. Karena jadi mahasiswa itu sisi pribadi yang lo sebenarnya nggak tahu ternyata lo tuh ada kayak gitu. Karena mungkin gue lagi semangat-semangatnya kuliah, jadi gue bisa bilang menjadi mahasiswa itu lebih baik dan asik sih. Terus apakah kenyamanan menjadi mahasiswa lu dapet setelah lulus dari sekolah, atau di situ ada proses sampai lu di titik nyaman menjadi mahasiswa? Kalau ini udah pasti ada prosesnya kan ya. Karena masuk universitas itu kan ada ospek-ospek tuh, mulai dari ospek univ, ospek fakultas sampai ospek jurusan. Nah, itu semua butuh proses. Pas gua masuk pertama kali itu kan ospek univ. Di situ kan lu UI kan banyak itu kan luas orangnya. Maka dari itu gua masih kayak kurang nyaman gitu lah, masih belum kenal siapa-siapa. Kenalan gue pun juga yang gue kenal dari SMA masih dikit yang di situ. Nyamannya itu setelah masuk ke ospek jurusan. Pas gue udah mulai kenal sama teman-teman gue itu seangkatan, baru gue udah mulai nyaman jadi mahasiswa. Gue merasakan kenyamanan jadi mahasiswa itu dari pertama gue ini ospek. Buat gue nggak punya teman sama sekali kan di situ kan. Jadi mau nggak mau ya gue harus kenalan. Temen gue juga nggak punya temen, jadi ya udah. Terus kita punya teman yang lain juga nggak punya temen, jadi ya mau nggak mau kita sok kenal aja. Mulai dapat kenyamanan jadi mahasiswa itu sekitar akhir semester 1, itu udah hampir semester 2 setelah makrab dan gathering. Karena kan kalau udah selesai makrab, mungkin karena udah selesai ospek kali ya, jadi berasa mahasiswa benerannya. Karena pas udah selesai makrab itu, gue bener-bener kenal sama teman-teman angkatan, kenal sama lingkungan, dan gue dapet temen yang udah klop. Terus juga gue jadi sadar ternyata gue dikelilingin sama teman-teman yang baik, suportif, dan buat gue menjadi berkembang di situ sih. Apalagi udah tahu ternyata di kampus tuh bukan cuma belajar aja gitu yang bisa gue dapat, tapi gue bisa berpartisipasi di event-event. Terus gue bisa ikut organisasi UKM. Di situ gue bilang mahasiswa tuh lebih asik. Berarti tuh lu nggak langsung kan nyaman menjadi mahasiswa? Iya. Terus lu tadi bilang pas setelah selesai ospek. Terus apa sih yang lu rasain pas saat ospek, pas lu belum menemukan teman yang klop? Yang gue rasain ya gue masih kangen gitu sama SMA, SMP, masih sekolah, karena udah kenal sama teman-temannya, bisa cerita kalau misalkan capek. Kan waktu masih baru masuk tuh belum ada yang bisa diajak cerita karena belum kenal. Lingkungannya juga kayak masih kaget gitu. Culture shock tuh pasti ada waktu jadi siswa terus ke mahasiswa. Dan baru nyaman itu
di pertengahan semester 1. Karena kan waktu semester satu awal kita kan nggak kenal dong satu sama lain gitu, apalagi gue bener-bener sendiri tuh waktu itu. Gue nggak punya temen yang dari SMA dulu, biasanya kan suka ada temen yang satu jurusan kan, nah tapi gue tuh nggak nemu gitu kan. Nah udah gitu gue dapet temen yang ya suportif sama gue gitu, sering motivasiin gue. Kita dibilang bergantung satu sama lain tuh enggak, cuman saling ada aja gitu. Ya kita kan harus beradaptasi nih ya, jadi diujilah gimana cara kita buat beradaptasi di lingkungan tersebut gitu. Nah prosesnya tuh waktu itu kok ternyata di lingkungan kuliah nih dosennya nggak peduli sama kita gitu. Itu dari sistem belajarnya, nggak kayak waktu dulu waktu jadi siswa kan guru selalu ngejar-ngejar kita nih, aduh lo kok lo nggak masuk sih gitu. Gurunya nanyain kan, sedangkan dosen tuh bodo amatan sama lo gitu. Dari situ sih. Terus kalau ada urusan yang mendadak, urgent, itu benar-benar kita sendiri kan yang harus ngurusin itu gitu. Nah di situ gue tahu bahwa proses jadi mahasiswa itu adalah menguji keberanian sama kemandirian kita. Terus kan lo udah ngomong ya tadi kalau lo nggak kenal siapa-siapa saat baru masuk, dan orangnya itu latar belakangnya berbeda dari lo. Ada kultur baru, ada kebiasaan baru, dan ada etika baru di jurusan lo yang mungkin nggak ada di jurusan lain gitu. Terus yang sampai bikin lu berpikir, oh menjadi mahasiswa tuh seperti ini ya, itu apa? Itu di kelas kayak misal pas lagi belajar, mau lo sedekat apapun sama dia, individual banget, kerasa banget kalau udah mulai belajar. Apalagi UTS, UAS gitu, ya udah jadi sendiri-sendiri. Mau lo kesusahan, mau lo gimana, ya temen lo bakal ya udah bodo amat aja gitu. Yang penting mereka lulus. Terus apakah itu membuat lo berpikir kalau siswa lebih baik daripada mahasiswa? Karena kan itu individualis banget gitu, kan nggak asik kayak gitu. Gue tuh mau ditolong gitu istilahnya. Buat gue ya, gue udah nggak peduli sih sama teman sebenarnya. Oh iya. Soalnya gue lebih daripada gue mikirin temen yang kayak gitu, mending gue sibukin diri aja sama yang lain gitu. Berarti emang udah sama rata lah anjing pemikirannya. Iya. Individualis, gue mikir gue lu gitu ya. Kalau dari berpikir gue kayak jadi mahasiswa tuh begini tuh lebih banyak dari bidang akademis ya, karena bidang akademis sudah pasti beda banget antara yang kuliah sama yang pas lu masih jadi SMA, itu beda banget. Tapi kalau dari segi kultur pertemanan di jurusan gue itu ya sama lah kayak SMA, ada geng-gengan, ada grup dalam grup kayak gitu. Jadi lu di kuliah itu boleh milih tuh lu mau yang dipilih atau lu yang memilih teman gitu. Ada kubu-kubuan, Iya. ada circle lah. Iya, ada circle gitu lah. Tapi pasti kan ada tuh di angkatannya yang kayak, wah kita harus solid, kita tuh harus kompak sebagai angkatan gitu. Apakah itu tidak berpengaruh? Kalau kata gue sih itu gak berpengaruh sama sekali ya. Waktu gue jadi maba juga gitu kan, pas pemilihan ketang kita harus solid begini gini. Tapi nyatanya sekarang nggak ngerasain hal itu gue. Dan itu tuh normal ya? Itu normal pasti di kuliahan. Karena perbedaan lingkungan yang mencolok, terus lingkungan yang lebih kompetitif. Di situ gue kayak merasa jadi mahasiswa tuh begini ya. Gue ketemu teman-teman dari berbagai daerah, perbedaan kultur dan kebiasaan sama mereka. Terus karena perbedaan lingkungan ini, gue jadi sadar, pikiran gue jadi lebih terbuka untuk bisa mengapresiasi, menghargai orang lain di sekitar gue. Terus gue juga bisa mengeksplor banyak hal di kampus, di diri gue. Gue lebih bisa keluar dari zona nyaman untuk ya gitu, eksplor hal baru. Di situ sih gue ngerasa ternyata jadi mahasiswa tuh gini. Apalagi karena lingkungan yang lebih kompetitif, gue dipaksa untuk lebih mandiri, nggak bisa bergantung sama orang lain. Di situ sih. Kalau di pertemanan kita tuh berasa banget golongan atas sama bawah. Ini yang gue rasain ya, ini yang gue rasain. Ketika gue masuk kelas, ada circle yang orangnya isinya tuh selebgram, YouTuber. Pokoknya orang yang punya gitu. Ya apalagi UPN tuh ada jalur subscriber. Iya, apalagi bukan itu YouTuber. Jadi YouTuber. di UPN itu kan gue nggak tahu sih, kayak bertahun kemarin deh. Itu ada jalur bukan YouTuber sih sebenarnya, cuman lo berkarya lewat sosmed apapun, lo bisa Instagram, YouTube gitu. Cuma kemarin kebetulan orang-orang kan ngertinya cuman jalur YouTuber, jadi YouTuber aja yang masuk gitu. Dan itu 10.000 subscriber minimal. Nah, dan di situ ada gitu. Kelihatan banget. Nah, mereka tuh yang punya akun gede, yang pokoknya ngambil uangnya udah gampang gitu kan. Aduh, sensitif banget gue ngomongnya. Nggak apa-apa. Kita juga butuh fame. Ya, temenannya sama mereka aja. Kita nih yang biasa aja. Ya sama yang biasa aja, itu sih
kultur kayak gitu. Kalau nyontek biasanya kan banyak tuh ya siswa yang nyontek Pas di sekolah normal bahkan mahasiswa tuh kayaknya udah susah sih, nggak bilang susah juga sih, cuman kayaknya tekanannya tuh lebih berat nggak sih? Iya. Lo ngerasa nggak? Untuk mencontek ke sebelah kita aja kayak Iya, kayak tekanan banget kan? tekanan Iya. banget, takut ketahuan dosen atau mungkin dia ini pintar atau goblok nih gitu. Karena kan kita nggak ngerti satu sama lain kan? Iya. Nggak kayak gitu. waktu sekolah kan kita, karena tiap hari kalau sekolah jadi siswa kita tahu nih kan tiap hari masuknya media gitu. Akhirnya kita tahu nih si pintar nih si bego kan. Iya. Nah ternyata waktu jadi kuliah ada saatnya dia pintar, ada saatnya dia bego. Nah makanya di situ ada jurusan ya nggak sih? Iya. Terus yang bikin gue nyaman juga nih selama jadi mahasiswa itu kan gue kan mahasiswa ilmu komunikasi ya. Orang itu harusnya bawel-bawel dan mereka beneran bawel-bawel. Jadi kita punya pendapat apa aja tuh bener-bener dimasukin semua gitu. Tapi salutnya adalah kita sepemahaman, sepemikiran karena sejalan kali ya satu jurusan, gue nggak tahu. Pendapat itu selalu ada tapi akhirnya pasti ya setuju itu gitu. Ada yang mengkepalai di situ. Iya. Terus juga walaupun kita bawel banyak ngomong gitu, tapi lu ngerasa nggak sih kayak teman kuliah tuh nggak peduli sama masa lalu lu? Yes. Teman kuliah tuh nggak peduli. Teman kuliah gue itu tahu mereka peduli cuma apa yang terjadi saat itu. Iya. Mereka nggak peduli lo abis ngapain di rumah, lo latar belakangnya lu abis ngemis kayak atau apa, mereka nggak peduli. Pokoknya yang terjadi saat itu ya mereka fokus ke yang itu gitu. Dan bawelnya membangun gitu ya. Ya bawel itu membangun ya, bener-bener membuka pikiran gue gitu. Karena bener-bener ada teman gue yang apa sih kalau kita nilai underrated kali ya, tapi sebenarnya omongannya dia tuh benar. Kadang orang-orang yang kayak gitu kan buka pandangan sendiri kan, malah jadinya kelihatannya kok oh ya benar ya. Terus kalau gue putar balikan gitu, ada nggak sih kenyamanan atau kemenyenangan yang gak lo dapet saat menjadi mahasiswa, tapi malah lo dapetnya pas menjadi siswa dulu? Iya, karena lingkungan di SMA, SMP tuh lebih asik gitu, hahaha doang. Terus kalau misalkan pulang sekolah juga nggak, pas udah sampai rumah nggak mikirin banyak tugas-tugas. Kan kalau jadi mahasiswa di jalan aja masih kepikiran sama tugas-tugasnya. Terus kalau semester baru tuh pasti excited banget sama hal-hal baru, kayak banyak hal yang ditunggu-tunggu, excited kayak punya adik kelas baru aja itu udah seneng beli hal-hal yang baru lah gitu. Tapi kalau jadi mahasiswa ya biasa aja, lebih fokus sama diri sendiri. Kalau itu lebih ke ini sih, suasana di kelas. Kalau waktu kayak di SMA deh, itu kan lebih banyak bercanda gitu kan, jadi kayak enjoy aja gitu. Kalau di kuliah orang pada diem, jadi nggak enak aja kadang. Kecuali emang dosennya yang seru, jadi kelasnya seru. Kalau lagi dosennya itu ya udah biasa aja. Tapi lu percaya nggak sih kalau itu masalah waktu doang gitu? Kayak ada saatnya kelas itu akan akrab gitu. Lu percaya nggak akan hal itu? Enggak. Kenapa? Gue udah sampai 2 semester ini, bahkan hampir mau 3 semester ya, nggak ada bang. Nggak ada kejadian yang menyenangkan di kelas? Nggak ada. Kayak malah lebih kebanyakan berantem kata gue. Gue bisa relate sih. Yang pertama itu pas ini waktu lu main kan jadi SMA itu lu main udah kan pulang sekolah lu main gitu, nggak mikir apa-apa, main sepuasnya, main dengan tenang gitu kan, nggak mikirin tugas, nggak mikirin organisasi ataupun apa gitu. Tapi kalau udah di kuliah jadi mahasiswa lu main aja tuh kayak mikir dulu nih gue main apa enggak ya, gue punya waktu atau enggak ya. Soalnya di mahasiswa itu lu tugas tuh numpuk, pasti kalau tugas numpuk, terus belum lagi lu ikut organisasi atau kepanitiaan, itu udah pasti pikiran lu kemana-mana pas main, makanya jadi nggak tenang. Itu sih yang gue rasain. Tapi lu bisa membalancekan gak sih antara lu bermain dengan teman dengan tugas? Soalnya kan lu juga manusia gitu, lu butuh hiburan, butuh sosial juga kan. Bisa sih ngimbanginnya, paling ngimbanginnya itu sama nongkrong, cuman ujung-ujungnya pasti kayak nanya tugas, itu tugas ini udah belum, tugas itu belum, gitu sama aja. Pas dari tugas. Iya, pasti gak lepas dari tugas. Kayak waktu dulu jadi siswa itu kita nggak perlu mikirin tanggung jawab yang berat kan ya. Gue jujur aja, gue ini jadi mahasiswa ini benar-benar merhatiin tanggung jawab besar apa yang menanti gue di depan. Karena gue yang pertama. Ketika gue jadi siswa, justru kerjaan gue tuh paling cuman makan, tidur, jajan, main. Iya nggak sih? Lo tuh udah tahu daftar lo nih. Senin sampai Jumat lo sekolah. Tapi sekolah gitu aja kan? Berangkat. Monoton. Iya, monoton kan? Berangkat, lo belajar, nggak belajar juga. Iya. Asal lo dengerin guru lo gitu kan? Main kan yang penting. Main, jajan, pulang, tidur, besok berangkat lagi, main lagi gitu.
Tapi kalau jadi mahasiswa, tanggung jawabnya udah beda, karena nggak cuman soal nilai tapi perkara attitude, sopan santun segala macam tuh, sama pertanggungjawaban apa yang lo punya jadi mahasiswa. Ketika lo masuk organisasi itu kan lo punya tanggung jawab sendiri kan, berbeda gitu. Belum lagi masalah absensi yang lain gitu. Ya udahlah, kata-kata yang pengen lu sampaikan kepada penonton kita. Kata-kata gue, karena ini udah masih pandemi corona, terus kelas juga masih kebanyakan masih online, siapin kuota, terutama cari kartu yang providernya yang kuat di rumah lu, sinyalnya, biar lu juga nggak ketinggalan pelajaran nanti. Stay safe semuanya, jangan lupa selalu pakai masker kalau keluar rumah, itu aja. Terus kalau buat maba-maba yang sekarang, mungkin lu bakal susah untuk berinteraksi sama teman seangkatan lu karena ini kan online, karena lu nggak tahu teman lu kayak apa wujudnya, kayak apa bentukannya, kayak apa sifatnya. Maka dari itu nanti pas offline lu jangan kaget, lu harus pinter-pinter buat milih teman, gitu aja sih. Oh ya, buat teman-teman semua yang maba atau mahasiswa, jaga kesehatan ya, karena gue tahu ya tugas-tugas banyak, tapi jangan sampai bergadang karena tugas. Sebenarnya bisa kok dikerjain tanpa harus bergadang. Time management itu penting sih. Penting juga buat kita, buat kesehatan kita. Jadi untuk mahasiswa baru, maksimalin potensi yang lo punya, karena di kampus tuh kesempatan lo tuh banyak banget dan besar banget gitu. Itu aja sih. Semuanya pokoknya jaga kesehatan. Kalau emang nggak penting banget buat keluar, nggak usah keluar. Sama buat maba itu, selagi lo bisa ikut organisasi, ikutin aja, karena banyak banget manfaatnya. Jangan lupa Klik tombol subscribe Channel kontainer channel kontainer agar tidak agar tidak ketinggalan ketinggalan channel buat video-video selanjutnya. Cut.